Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Sebelum pelajaran dimulai, Ibu pengen nih coba kursi sama bangkunya disejajarin dulu. Jangan bengok-bengkok, jangan belok-belok. Coba dilihat dulu sampahnya. Kalau sekiranya ada sampah, bisa dibuang dulu ke tempat sampah. Alangkah baiknya kita baca doa dulu bersama-sama untuk mengawali pembelajaran hari ini. Coba ketua kelasnya dipimpin dulu doanya. Teman-teman, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Ibu mau absen dulu ya. Coba tengok temannya di kanan kiri depan belakang. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Hari ini kita akan belajar tentang bab sujud syukur. Kemarin kita sudah membahas tentang sujud. Ada yang ingat? Minggu lalu kita membahas tentang apa? Sujud tilawah, Bu. Betul, kita membahas tentang sujud tilawah. Apa sih yang dimaksud dengan sujud tilawah? Ada yang masih ingat? Sujud tilawah itu ketika kita menemukan ayat sajadah, ketika kita mendengar atau membaca ayat Al-Quran. Iya, sujud tilawah itu adalah ketika kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah itu ada berapa sih? Ayat sajadah itu ada banyak, Bu. Kurang lebih 15 surah di dalam Al-Quran. Iya betul, ayat sajadah itu ada banyak. Salah satunya itu adalah surat An-Nahl ayat 50. Oke, berarti sampai sini kalian udah pada paham ya sujud tilawah itu apa? Bagus. Kita akan lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu adalah sujud syukur. Apa sih artinya sujud syukur? Ada yang bisa jawab? Coba kamu. Sujud syukur itu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Ya betul, 100 buat kamu. Sujud syukur itu adalah terima kasih. Nah, yang dimaksud terima kasih ini adalah terima kasih kepada nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua apa sih? Ya, termasuk nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidup, betul. Biasanya sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapat 3 hal. Yang pertama itu adalah ketika kita mendapat kabar gembira, yang kedua terhindar dari bahaya, dan yang ketiga ketika kita mendapatkan nikmat. Tuh, di sini juga sujud syukur itu nggak cuma hanya sekedar sujud, melainkan ada syarat dan rukun dan hikmah di balik dari sujud syukur tersebut. Syarat sujud syukur itu ada 3. Yang pertama itu suci dari hadas dan najis, baik tempat, baik badan maupun pakaian. Berarti kita harus lihat nih tempatnya ada najis nggak? Najis ainiyah ya, yang di sini yang termasuk itu adalah najis ainiyah, najis yang terlihat oleh mata. Kemarin kita udah belajar kan apa sih najis-najis itu? Kita sudah belajar tentang bab najis dan bab hadas. Oke. Terus kita lihat dulu pakaian kita, ada najis nggak nih? Terus kita lihat badan kita suci nggak dari 2 hadas. 2 hadas yaitu hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua itu adalah syarat yang kedua itu adalah menutup aurat. Menutup aurat di sini adalah menutup keseluruhan, menutup aurat. Ada yang tahukah aurat wanita itu batasnya dari mana sampai mana? Tahu, Bu, aurat wanita itu seluruh badan kecuali telapak tangan dan wajah. Kecuali wajah dan telapak tangan. Ya,
Berarti yang terbayang boleh dilihat itu adalah wajah dan telapak tangan. Dan kalau untuk laki-laki itu di antara pusar dan lutut. Berarti kalau ada laki-laki yang main futsal nih, contohnya, terus mereka itu pakai celana yang di atas lutut, itu termasuk aurat atau bukan? Coba ibu mau tanya. Termasuk aurat, Bu. Betul, itu termasuk aurat. Karena itu batasannya itu kan sampai lutut. Berarti harus menggunakan celananya yang di bawah lutut. Itu baru namanya menutupi. Menutup dan membungkus itu beda ya anak-anak. Kalau membungkus itu terlihat bentuk badannya ketat gitu. Tapi kalau menutup itu badannya itu ya tertutup, tidak terlihat lekukan badannya gitu. Terus yang ketiga itu adalah menghadap kiblat. Jadi kita harus tahu nih arah kiblatnya, kita mau sujud syukur. Kan banyak nih ya, contohnya kayak pemain bola. Pemain bola itu kan dia kalau menang keseringan sujudnya itu termasuk bukan sujud syukur, melainkan itu hanyalah tersungkur. Gitu ya anak-anak. Seperti yang udah kita pelajari tadi ya, sujud syukur itu harus memenuhi syarat dan rukun, dan termasuk juga dia harus mempunyai wudhu. Jadi kalau mereka asal sujud aja terus mereka tuh nggak memperhatikan syarat dan rukunnya, itu termasuk bukan sujud syukur ya. Sampai sini sudah paham sujud syukur? Ya baik, ibu akan lanjutkan ke rukun sujud syukur. Rukun sujud syukur itu ada 5. Yang pertama adalah niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga sujud, dan yang keempat salam, dan yang kelima itu tertib. Niat itu diucapkan di lidah, di lisan. Bacaannya seperti ini: nawaitu sunnata sujudan syukri lillahi ta'ala. Aku niat sujud syukur sunnah lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Itu ya bacaannya anak-anak. Dan yang kedua itu adalah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Nah, ketika kita mengucapkan Allahu Akbar tersebut, kita mengucapkan niat di dalam hati. Niatnya cukup seperti ini aja: aku niat sunnah sujud syukur karena Allah Ta'ala. Kayak gitu. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Kalau niat yang pertama tadi itu adalah sunnah, jadi diucapkan di lisan. Tapi yang wajib itu adalah di hati. Itu ya anak-anak semua. Dan yang ketiga itu adalah sujud. Jadi ketika kita Allahu Akbar, itu kita langsung sujud. Nah, sujud ini dilakukan cuma sekali. Jadi bacaannya itu seperti bacaan ketika kita sholat di sujud, yaitu subhaniyal a'la wa bihamdi, itu sebanyak 3 kali. Dan jika kalian hafal bacaan sujud syukur, bisa ditambahkan dengan bacaan sujud syukur tersebut: sujadan wajhi lillazi khalaqahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa qawti fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gitu. Nah, setelah kalian membaca itu, bisa lanjut salam setelah sujud. Itu Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Gitu ya anak-anak. Nah, habis itu bisa dilanjutkan dengan berdoa atau tidak, itu tidak masalah. Kayak gitu. Adalah tertib. Tertib itu berarti berurutan dari niat, takbiratul ihram, sujud, salam, sampai yang terakhir itu tertib. Jadi urutannya tuh harus berurut. Yang selanjutnya adalah hikmah sujud syukur. Apa sih hikmah sujud syukur itu? Hikmah sujud syukur itu supaya kita tuh lebih mendekatkan diri kepada Allah, dan terus supaya mengingatkan kita bahwa sesungguhnya itu hal itu semua dari Allah. Gitu.
supaya kita tuh terhindar dari yang namanya rasa sombong, iri, itu ria. Itu ya anak-anak, itu hikmah dibalik sujud syukur. Dan sekarang ibu mau tahu nih, ibu kan udah ngejelasin sujud syukur dan sujud tilawah. Apa sih perbedaan sujud syukur dan tilawah menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Kalau sujud syukur itu berterima kasih kepada Allah, sedangkan sujud tilawah itu jika adanya bacaan ayat sajadah di dalam Al-Quran, Bu. Ada yang bisa menambahkan? Kalau sujud syukur itu dilakukan di luar sholat, sedangkan sujud tilawah bisa dilakukan ketika sholat dan di luar sholat. Iya betul, 100 untuk kamu. Sujud sama-sama punya syarat dan rukun ya anak-anak. Minggu depan di pertemuan ibu, tugasnya itu adalah menghafal bacaan sujud syukur dan latihan soal di halaman 14, pilihan ganda dan esai. Dan minggu depan kita akan praktik bareng-bareng sujud syukur itu kayak gimana gitu ya anak-anak, supaya ilmunya tuh nggak cuma materi aja gitu, tapi juga dipraktekin supaya kalian tuh inget gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya anak-anak? Kalau sampai sini nggak ada yang ditanya, ibu rasa materi ini cukup. Alangkah baiknya kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.